Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sulam Mirza Prabowo, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Jember. 13 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya SMK Negeri 4 Bojonegoro. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Silakan Aldi, silakan dipimpin doa. Oke, terima kasih Aldi. Selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran akan saya absen terlebih dahulu ya. Yang pertama Bella, kemudian Aulia, kemudian Bella, oke. Diva Akmal, Diva Akmal sudah sembuh ya. Kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana penanganan susu hasil pemerahan ya. Jadi susu setelah diperah itu apa yang harus dilakukan? Dilakukan penampungan, dilakukan penyaringan. Tahap selanjutnya adalah penimbangan. Betul sekali. Kemudian di akhir adalah dilakukan pendinginan. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada sedikit yang ingin saya tanyakan terkait pengetahuan kalian tentang susu tersebut. Yang pertama, pernah kalian minum susu? Nah, seberapa sering kalian minum susu? Ada yang setiap hari minum susu? Gak ada? Tidak ada sama sekali? Ada? Itu ya. Setiap hari minum susu berapa? Satu kali setiap pagi. Yang ketiga adalah, apakah perlu adanya pengecekan sebelum kalian minum susu? Perlu tidak? Oke, perlu. Nah, mengapa hal tersebut perlu dilakukan? Pastikan kelayakan susu itu dapat dikonsumsi atau tidak. Ini adalah tujuan pembelajaran pada kali ini. Jadi hari ini kita akan melakukan pembelajaran yaitu uji kualitas air susu. Ya, kenapa perlu dilakukan? Nah, nanti kita akan bahas selanjutnya. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik mampu menerapkan tahap pengujian kualitas air susu secara organoleptik, kemudian fisik, kemudian dan uji pH. Yang kedua adalah peserta didik mampu menganalisis ya kualitas air susu secara fisik, organoleptik dan melakukan pengujian pH. Kemudian peserta didik yang ketiga adalah mampu mengevaluasi kualitas air susu yang dilakukan pengamatan. Each calf is treated as part of our family from the day they are born. We produce more than 300 tons of feed every day for over 9,000 cows in our farms. Our cows are fed 4 times a day with fresh feed specially formulated by our nutritionists. Using the total mixed ration. Ya, itu tadi video motivasi terkait bagaimana salah satu perusahaan nasional di Indonesia yang mempunyai jaringan yang luar biasa yaitu adalah Greenfield. Nah, kalian bisa lihat tadi bahwa bagaimana sedetail itu Greenfield melakukan pengecekan ya susu itu dari pada saat di kandang sampai sudah jadi produk. Ya, pada saat sudah jadi produk pun susu setelah pada saat di peternakan dicek, diuji supaya menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan menjamin konsumen itu mendapatkan produk susu yang sangat baik. Ya, di Greenfield ini hampir 80% mereka ekspor ke Singapura, ke Thailand dan lain-lain di ASEAN. Ya, hanya 10% sampai 20% mereka ada di Indonesia. Nah, harapan saya apabila nanti kalian jadi seorang peternak
apalagi di peternak di perah, terapkan hal ini. Karena kalau di peternakan ada namanya kualitas baik itu akan menentukan bagaimana kalian berhasil atau tidaknya untuk menjadi wirausaha atau di peternak. Ya, semoga dengan motivasi itu bisa membuat kalian semangat belajarnya lebih, ya. Nah, kita masuk ke awal di materi. Nah, di depan ada 2 gambar, ya. Silahkan kalian amati, tolong diamati. Kira-kira yang sebelah kiri itu gambar apa? Susu yang masih baik dan susu yang sudah tidak baik kualitasnya. Relate atau setiap hari kalian temui, mungkin kalau nanti kalian ada di peternakan perah atau bekerja, itu 2 hal yang sering akan kalian temui di peternakan-peternakan. Ya, ada susu yang baik, ada yang susu tidak baik. Kemudian ada yang murni dan sudah tercampur. Ya. Tapi tidak semua peternakan seperti itu, tapi ini yang terjadi. Kemudian ada berita yang menguatkan tentang gambar tadi. Yang pertama judulnya itu waspada susu murni anti basi. Nah, di sini ada kata menarik yaitu anti basi. Nah, orang berbondong-bondong, ya peternak itu bagaimana caranya membuat susu itu bisa awet. Ada yang menggunakan susu itu dicampur dengan santan, diramu. Ya, mungkin bisa karena santan mungkin bisa lebih murah, ya dicampur. Ya, supaya lebih kental, kan santan lebih kental ya. Susu itu tercampur dengan bahan-bahan yang berbahaya. Di sini disebutkan bahwa berisiko besar bagi kesehatan tubuh. Ya, kalau perusahaan-perusahaan besar tidak berani melakukan ini karena nanti akan ada pengaduan konsumen. Ya, kalau kamu lihat kalau kamu minum beberapa susu yang sudah terkenal itu, nanti akan di situ suara konsumen. Ya. Nah, di situ orang mudah untuk melaporkan, oh ternyata susu A atau susu B misalkan mengandung bahan ini kok rasanya berbeda dengan yang sebelumnya, itu akan jadi komplain. Kalau sudah komplain, citra dari perusahaan itu akan turun. Nah, tapi kalau kita beli di peternakan, kita mau komplain di mana? Ya, itu yang terjadi di masyarakat. Ya, mengapa ada susu yang murni dan tidak? Biasanya susu sudah terkontaminasi dengan bahan yang lain. Berarti ada yang terkontaminasi atau tercampur bahan lain, sehingga susu itu ada yang murni, ada yang tidak. Ya. Dan yang kedua adalah mengapa ada pemalsuan susu yang memasukkan susu untuk mencari keuntungan lebih. Yang awalnya produksinya 10 liter dengan ditambah bahan-bahan yang lain bisa jadi 15 liter tanpa perlu meningkatkan produksi susunya. Sangat mudah kan? Ya, mau cari jalan pintas. Makanya adanya pemalsuan susu. Kemudian bagaimana cara mengetahui kualitas susu layak atau tidak untuk dikonsumsi? Melakukan pengujian. Melakukan pembelajaran dan praktikum akan ada penilaian. Yang pertama yaitu penilaian pengetahuan, kemudian sikap dan juga keterampilan. Nah, untuk pada penilaian pengetahuan nanti ada tertulis, jadi kalian mengerjakan soal. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan sikap, itu saya melakukan observasi. Jadi pada saat kalian praktikum, saya mengamati kalian bagaimana ketelitian kalian, kemandirian kalian, bertanggung jawab, rajinnya kalian pada saat praktikum. Yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Jadi pada saat kalian praktek, ya sejauh mana kalian aktif atau tidaknya di praktikum. Pertama adalah kita perlu tahu produksi susu dulu. Nah, berapa produksi susu sapi rata-rata per hari? Ya, rata-rata adalah 10 sampai 15 liter per hari. Misalkan ya, saya punya 5 ekor sapi perah, ya, rata-rata produksinya kurang lebih 10 liter. Berapa per hari peternak itu dapat mendapatkan hasil dari susu tersebut? Silakan Rol, ditulis. Kalau saya punya 5 ekor dengan rata-rata 10 liter. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, benar ya. Berarti kalau saya punya 5 ekor sapi dengan rata-rata produksi 10 liter, berarti saya dapatkan 50 liter per hari. Roro.
Terima kasih. Berarti kalau saya punya 5 ekor sapi, ya, dengan produksi rata-rata 10 liter, berarti sehari saya dapat sekitar 50 liter ya per hari. Ya, kalau misalkan harganya itu sekarang kisaran 15.000, berapa saya dapatnya? Sekitar 750.000. Nah, kalian hanya punya 5 sapi. Makanya profesi sebagai peternak itu adalah orang kaya. Kalau sebulan berapa? Hampir 22,5 juta. Ya. Jadi sangat luar biasa kalau kita membahas tentang sapi perah ini. Oke. Lanjut. Apa yang mempengaruhi kualitas susu? Ya, yang pertama adalah kebersihan peralatan pemerahan. Ya, jadi sebelum kita merah harus dicuci terlebih dahulu sapinya, dari pemerahnya pun juga harus bersih. Ujian mutu susu. Nah, ini meliputi banyak ya. Ada uji organoleptik, itu warna, bau, kemudian rasa. Kemudian satu adalah uji fisik, ya. Bisa dimasukkan juga uji kebersihan sama uji kebersihan ya. Jadi sapi itu susunya itu disaring terlebih dahulu ya. Kemudian uji kimia itu beberapanya. Kemudian ada juga uji pH atau derajat keasaman untuk mengetahui kualitas susu tersebut ya. Jadi kenapa perlu dilakukan? Untuk mengetahui sejauh mana susu itu mempunyai kualitas tersendiri ya. Setiap ternak, setiap peternakan itu punya kualitas yang berbeda-beda. Mungkin satu peternak ada yang kadar ininya tinggi ya, mungkin setiap sapi dalam satu kandang pun berbeda. Ada yang ternyata kadar proteinnya tinggi, ada yang kadar lemaknya tinggi. Jadi kita perlu melakukan itu. Makanya kalau di perusahaan-perusahaan besar ada pengujian berkala, mungkin seminggu sekali atau setiap hari. Nah, itu makin sering berarti makin bagus ya. Kemudian pada susu masih dalam kondisi tidak pecah dan tidak mengumpal, berarti pada saat susunya belum menggumpal. Kalau sudah menggumpal, ini susah kita melakukan pengujian. Ya, jadi pada saat susu masih kondisi masih bagus. Ya, oke. Ini adalah video untuk pengujian. Ya, kalian bisa tonton terlebih dahulu. Ini video yang kalian bisa lihat terkait pengujian organoleptik. Ya, oke, silakan. Kita bisa lihat apa aja sih itu? Kita bisa melihat dari segi warnanya, kemudian dari segi kekentalannya, selanjutnya dari segi aromanya, dan yang terakhir dari segi rasanya. Oke, berarti ada 4 nih ya dok ya? Iya, kurang lebih 4. Oke, berarti kita awalnya dari lihat warnanya nih dok ya? Betul sekali. Terus kalau misalnya susu yang bagus, ini gimana nih dok warnanya? Kalau susu yang bagus, sebaiknya warnanya putih atau... Itu tadi video terkait pengujian organoleptik ya. Jadi kalian bisa nanti dilakukan pada saat praktikum ya, terkait uji warna, rasa, dan saya akan mendemonstrasikan bagaimana melakukan pengujian pH menggunakan pH indikator ya. Kita akan ambil salah satu ya, bentuknya seperti ini ya, seperti kertas. Nanti di sini ada beberapa 4 warna ya indikator. Kemudian ini di sini ada indikatornya, misalkan pH-nya 1 sampai 14. Nanti kalian bisa menjadikan ini pedoman. Nah, bagaimana caranya? Caranya sangat mudah. Kita perlu memasukkan pH indikator itu ke dalam susu ya. Saya contohkan, kita masukkan ke dalam susunya, kita celupkan, kita biarkan ya beberapa saat ya. Kemudian kita angkat ya, kita kibas-kibaskan sebentar supaya nanti ada perubahan. Oke. Kemudian nanti kita biarkan dulu ya, mungkin berapa menit lah, 1 sampai 2 menit dulu. Kemudian kita sesuaikan dengan di sini ya, di pH indikatornya, bahwa berapa sih pH-nya, kita sesuaikan menurut warnanya. Misalkan di 5, oh ternyata kurang cerah, misalkan kita bisa masuk ke
pH yang selanjutnya sampai kita menemukan bahwa berapa sih pH dari susu yang kita lakukan ujinya. Membagi kelompok, nanti kalian akan berkelompok, kemudian akan saya berikan ya LKPD-nya ya, untuk membuat kalian biar lebih semangat dan tidak bosan. Saya akan melakukan ice breaking terlebih dahulu ya, kita makan games. Nah, sebelum ice breaking saya punya tepuk untuk kita membuat semangat, namanya tepuk jempol ya. Nanti kalau kalian bertepuk jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol ahoy gitu ya. Oke ya, supaya kalian semangat peregangan biar semangat ya, biar nggak ngantuk. Oke, tepuk jempol, jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol ahoy. Oke, tepuk tangan. Oke, saya ada games ya, saya minta kalian berdiri terlebih dahulu. Bisa untuk diregangkan tangannya ya. Nah, tadi di kelas duduk, oke ya, dengarkan apa yang saya katakan dan konsentrasi ya. Kalau saya bilang tangan ke depan ya, tangan ke samping, tangan ke bawah, dan tangan ke atas. Oke, konsentrasi ya, tangan ke atas. Oke, tepuk tangan, masih konsentrasi ya. Oke. Ya. Tangan ke samping. Oke. Tangan ke bawah. Tangan ke depan. Tangan ke atas. Ke atas. Sip. Tangan ke samping. Tangan ke bawah. Oke, iyalah. Oke. Ikan kelompok terlebih dahulu. Nanti kalian akan berkumpul dengan kelompoknya ya. Saya akan bagi secara heterogen. Jadi acak yang pertama adalah Dela, kemudian Aulia, Bella, Diva, dan Freddy untuk berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Karena perwakilan kelompok mengambil alat dan bahannya yang untuk praktek, kemudian mengambil untuk pelindung kepala. Silakan kelompok 1, 2 orang. Silakan diambil di sini. 1, 2 orang dibantu. 1 lagi dibantu. Ada yang bawa susu. Oke, di situ dalam satu kelompok kalian mendapatkan alat dan bahan, kemudian pelindung kepala dan juga LKPD. Jadi nanti ada bahan-bahan yang diambil tadi, ada LKPD, kemudian alat-alat dan bahan yang akan kalian lakukan untuk pengujian uji kualitas susu pada kesempatan kali ini ya. Tapi tidak gini. Ini kan orangnya. Kapalan langsung ini. Sisi kok ini. Jirong dulu. Terus.
itu standar SNI-nya gimana Pak? Ulangi kok. Itu biar valid. Untuk susu. Jalan dulu. Cincin. Isinya nyari. Nampak. Sanggup. Sanggup sih. Susu 6,5. Susu apa? Susu A. Ya. Sebelum mendekati mana di atas 6 kan ya? Iya. Berarti mendekati 7. Kita pakai yang sampel A. 7. Oke, sedang pengujian apa? Kekentalan. Iya Pak. Untuk kebersihan sudah ya, beberapa tadi sudah dilakukan ya. Rasa bisa menggunakan sendok. Setelah kalian melakukan praktikum, jadi dari uji organoleptik, kemudian uji kebersihan dan kekentalan, terakhir adalah uji pH sudah kalian lakukan. Kemudian kali ini kalian akan melakukan presentasi, menyajikan hasil pengamatan dari kelompok kalian. Ya, nanti saya minta dari kelompok 1 terlebih dahulu untuk melakukan presentasi. Ya, oke, silakan saya berikan kesempatan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu yang pertama Freddy, Aulia, Bella, Dela, dan Diva, yang berjudul uji organoleptik, uji fisik, dan uji pH susu. Alat yang kami gunakan adalah botol sampel, R. Laimeyer, cawan atau wadah, P. indikator, kapas saring. Bahan yang kami gunakan adalah susu. Keselamatan kerja, kami menggunakan jas lab, penutup kepala, dan masker. Ada beberapa pertanyaan tentang permasalahan kontekstual dari tayangan gambar, video, dan berita. Yaitu yang pertama, informasi apa saja yang diperoleh dari kedua gambar susu yang disajikan, yaitu informasi tentang cara mengenai perbedaan susu yang baik dan baik tidak baik, dan susu yang murni dengan susu yang sudah mengalami pencampuran.
Hasil dari pengamatan kelompok kami yaitu sampel A memiliki warna putih kekuningan, rasa amis keasinan, bau manis keasinan, kebersihan bersih, kekentalan kental atau pas. Yang kedua, sampel B memiliki warna putih, memiliki rasa asin gurih, bau gurih, kebersihan bersih, kekentalan terlalu kental. Yang ketiga, sampel C memiliki warna putih bening, memiliki rasa tawar, memiliki bau tidak berbau, kebersihan bersih, kekentalan terlalu encer. pH pada beberapa sampel susu. Yang pertama, sampel susu A yaitu memiliki pH 6,5. Yang kedua, sampel susu B memiliki pH 6. Yang ketiga, sampel susu C memiliki pH 7. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Berikutnya adalah kelompok 2. Silakan mempresentasikan hasil pengamatannya. Saya berikan waktu untuk kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan diskusi dari kelompok kami yang beranggotakan 1. Dwi Sri Wahyuni, 2. Ika Wulan Suci, 3. Ismail Fitria, saya sendiri, 4. Joko Satrio, 5. Tio Andika. Judul praktikum kali ini uji organoleptik, uji fisik, dan uji pH air susu. Alat dan bahan, botol sampel, Erlenmeyer, cawan atau wadah, pH indikator, kapas saring, bahan susu, keselamatan kerja, jas lab, penutup kepala, masker. Setelah melihat tayangan gambar dan berita mengenai permasalahan kualitas susu, berikut ada pertanyaan. 1. Informasi apa saja yang diperoleh dari kedua gambar susu yang disajikan? Jawaban A. Susu yang sudah rusak, tidak layak dikonsumsi. B. Susu yang masih baik, layak dikonsumsi. 2. Mengapa susu ada yang berkualitas dan tidak? Karena susu sudah tercampur dan terkontaminasi dengan bahan lain. 3. Berdasarkan berita yang disajikan, apakah dampak dari kualitas susu untuk konsumen? Dampak buruk dari berita pemalsuan susu dengan adanya campuran bahan lain, menurunnya nilai gizi yang terkandung dalam susu. 4. Mengapa ada pemalsuan susu? Untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. 5. Bagaimana cara mengetahui kualitas susu layak atau tidak dikonsumsi? Dengan cara melakukan pengujian pada susu tersebut. Hasil pengamatan kualitas susu secara organoleptik. 1. Sampel A warna putih kekuningan, rasa manis gurih, bau ciri khas susu murni, kebersihan bersih, kekentalan murni. 2. Sampel B warna putih pekat, rasa gurih, bau ciri khas santan, kebersihan sudah tercampur santan, kekentalan kental. 3. Sampel C warna putih, rasa hambar, bau susu tidak dominan, kebersihan sudah tercampur air, kekentalan cair. Pengamatan pH susu. 1. Sampel A dengan pH 7, susu B dengan pH 6, susu C dengan pH 6. Berikut kualitas susu berdasarkan uji organoleptiknya. Sampel A warna putih kekuningan, rasa manis. Oke, silakan Mister. Apa alasan kelompok 2 menentukan bahwa sampel C itu sudah dicampur dengan air? Oke, bisa jawab mungkin dibantu kelompok anggota kelompok lain. Saya izin jawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk hal itu, tadi dari kelompok kami bisa menyimpulkan seperti itu karena dari hasil uji yang telah kami lakukan bahwa sampel C dilihat dari kekentalannya itu sudah terlalu cair. Jadi kami menyimpulkan bahwa susu tersebut sudah tercampur dengan air. Apakah masih bisa? Terima kasih. Cukup ya. Ya, silakan duduk. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, presentasi ya dapat kita simpulkan bahwa melalui pengujian uji organoleptik berarti sampel yang paling
sesuai dan masih mempunyai susu yang paling benar adalah sampel A. Kemudian pada uji organoleptik, uji kekentalan dan kebersihan, kita dapatkan bahwa kesimpulannya susu yang paling baik adalah susu sampel A. Ya. Terakhir adalah pada saat uji pH, ya, yang paling baik dan mendekati atau sesuai dengan standar tesnya adalah susu sampel A. Jadi dapat kita simpulkan bahwa susu sampel A itu mempunyai organoleptik, kemudian kekentalan, kebersihan dan uji pH yang sesuai standar. Nah, susu B dan C itu adalah susu dengan adanya penambahan bahan-bahan lain. Tadi sesuai dengan apa yang kelompok-kelompok kalian presentasikan, bahwa kelompok sampel B dan C itu mendapat penambahan. Pada sampel B itu santan, kemudian pada sampel C ditambahkan air. Bagaimana pembelajaran hari ini? Senang? Oke. Menarik untuk kalian? Oke. Harapan saya nanti untuk praktik ini dapat kalian ambil ilmunya apabila nanti kalian berada di peternakan sapi perah atau kambing perah, itu perlu dilakukan uji organoleptik, kemudian uji pH dan kekentalan dan kebersihan untuk mengetahui kualitas air susu. Kemudian selanjutnya adalah saya akan melakukan memberikan soal evaluasi kepada kalian. Ya, soal evaluasi silakan kalian bisa membuka HP, kemudian silakan di barcode, ya, di barcode di depan itu ada soal evaluasi yang bisa kalian kerjakan. Ya. Silakan bisa mempersiapkan untuk perangkatnya. Untuk silakan di barcode.
Oke, waktunya selesai. Silakan berarti mengerjakan atau perwakilan kelompok mengumpulkan LKPD-nya di sini. Apabila ada nilai yang di bawah KKM, nanti akan saya lakukan untuk depan kita akan bertemu di materi pengolahan produk asli. Silakan untuk APD kemudian alat-alat praktikumnya dikembalikan di tempat semula. Dipimpin doa untuk Siap gerak. Gerak, mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.